Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dan namanya dalam webinar pada malam hari ini. Yang dimana kita akan membahas tentang apa yang menggerakkan harga. Jadi kita sapa dulu untuk para peserta pada malam hari ini. Ada Nata Sudana dan juga Luna Selipar. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, pada webinar beberapa minggu lalu kita membahas tentang apa itu forex, keuntungan dan juga kerugiannya. Lalu kita akan melanjutkan seri dari webinar yang akan saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini. Untuk materi yang kedua, kita akan mengetahui apa yang menggerakkan harga di dalam chart. Oke. Sebelumnya, saya membacakan tentang peringatan risiko terlebih dahulu mengenai peringatan forex trading dan produk derivatif lainnya. Bersifat sangat spekulatif dan melibatkan risiko yang tinggi, Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan. Produk-produk ini mungkin tidak sesuai dengan sebagian orang, dan Anda pun harus memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada. Cari secara independen apabila diperlukan. Pastikan Anda siap menanggung kerugian dari setiap dana yang Anda pertaruhkan. BDS Market mempunyai izin dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Mauritius (FSC) nomor lisensi C1160167172. BDS Market beralamat di 64 Next Terracom Building, Mauritius. Mohon dipelajari kebijakan perusahaan terkait dengan di sini. Layangkan keluhan Anda melalui via email ke compliance@bdswiss.com. BDS.com dioperasionalkan oleh BDS Market Global Services Ltd sebagai penyedia pembayaran dengan utama dan juga operator situs web. BDS Market Global Services bertindak mewakili perusahaan terkait yaitu BDS Market Limited. Disclaimer: this content of this material and or any information provided should not be any way be construed either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, a recommendation or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument, and it is not intended to provide a sufficient basis on which to make investment decisions. In any manner whatsoever, any information, views, or opinions presented in this material have been obtained or derived from sources believed to be reliable, but the reviews makes no representation as to their accuracy or completeness. The reviews accept no liability for loss arising from the use of this data and information. Data and information contained therein are the background purposes only and do not purport to be full or complete. Itu ialah peringatan risiko. Jadi sebelum kita masuk ke trading, kita harus mengetahui juga tentang resikonya terlebih dahulu. Karena memang trading forex ini memang boleh dikatakan semua orang bisa melakukannya, tapi tidak semua orang juga bisa menanggung resikonya. Oke, pada malam hari ini kita membahas tentang apa yang menggerakkan harga. Yang pertama kita bahasanya itu ialah apa itu analisis fundamental, dan juga apa itu analisis teknikal, dan juga bagaimana cara memadukan analisis fundamental dan teknikal. Oke, apa yang menggerakkan harga? Ya, kebanyakan orang sadar bahwa harga pasar bergerak karena membeli dan menjual, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti bagaimana membeli dan menjual dapat menggerakkan harga pasar. Sekilas mungkin agak membingungkan karena setiap transaksi pasar mengharuskan selalu ada pembeli dan penjual. Nah,
Kebanyakan trader pemula ini gagal untuk memahami bagaimana dan mengapa harga benar-benar bergerak. Di sini kami akan memberikan Anda pengantar tentang bagaimana dan mengapa harga bergerak, dan juga Anda bisa memanfaatkan gerakan ini untuk mendapatkan keuntungan. Oke, yang pertama itu ialah, saya membahas tentang fundamental terlebih dahulu. Fundamental ialah faktor dari penawaran dan permintaan ditambah trader melihat secara psikologi yang sama dengan harga terciptalah harga pasar. Artinya kita lihat supply dan demand, oke, permintaan dan juga penawaran. Lalu kita lihat spekulan ataupun para investor, oke, ini melihat psikologi dari hasil berita tersebut akan seperti apa. Maka akan terciptalah harga pasar berdasarkan dari berita tersebut. Dan Forex melakukan perdagangan berdasarkan analisa fundamental, akan melihat situasi penawaran dan permintaan yang relevan dengan mata uang tertentu yang dipelajari dan mencoba dan juga memprediksi dampak dari faktor-faktor seperti di bawah ini. Yang pertama itu ialah kekuatan dan kelemahan suatu ekonomi suatu negara, lalu pertumbuhan ekonomi atau pelemahan ekonomi, lalu ada lagi sentimen pasar seperti apa, lalu ada lagi kebijakan ekonomi, lalu suku bunga, ada non-farm payroll tentang tenaga kerjaan selain petani, geopolitik, dan juga lain-lain. Berita-berita seperti inilah yang akan membuat persepsi dari para investor. Oke, mereka melihat secara psikologi bahwa apabila berita rilisnya bagus, risetnya bagus dari sebelumnya, maka kemungkinan besar ekonomi akan membaik dan secara psikologis maka harga dari mata uang tersebut pun akan naik. Oke. Analisis fundamental memberikan dasar logis dan rasional untuk keputusan perdagangan, dan juga fundamental cenderung dapat untuk merubah tren yang jangka panjang. Pasar forex bereaksi terhadap apapun yang dapat mempengaruhi suku bunga yang diharapkan dan pertumbuhan ekonomi yang mewakili aliran modal bagi yang masuk dan juga keluar. Reaksi negara tersebut terhadap faktor-faktor mendasar ini yang membentuk pergerakan harga mata uang setiap harinya. Jadi suku bunga ini sangat amat mempengaruhi, karena apabila suku bunga naik, maka akan banyak sekali investor yang masuk terhadap negara yang menaikkan suku bunga. Makanya apabila kita melihat Fed Amerika menaikkan suku bunga, bisa hampir bisa dipastikan US dollar akan mengalami kenaikan. Disitulah opportunity kita untuk bisa menjual pair-pair yang base currency-nya pair lain dengan world currency US dollar. Sebagai contoh, ada euro di USD, sebagaimana yang setelah saya jelaskan tentang base and quote dari suatu currency. Base currency adalah mata uang yang pertama, quote currency adalah mata uang yang kedua, maka euro USD di sini artinya euro sebagai base currency dan USD sebagai world currency. Nah, apabila suku bunga naik, maka Anda bisa melakukan shorting dari euro USD. Oke. Pun sebaliknya, apabila Anda trend di USD dan di dolar, Anda pun bisa membeli US dan menjual di dolar. Oke. Nah, penawaran dan permintaan mata uang menentukan nilai tukar secara global. Ekonomi yang kuat biasanya memiliki mata uang yang kuat ketika kita memperdagangkannya.
Jadi kita memperdayakan pasar forex yang kita perdagangkan. Oleh karena itu, ekonomi itu bisa kita lihat dari harga mata uang tersebut. Nah, hukum permintaan dan penawaran mata uang tergantung pada suatu kesehatan ekonomi suatu negara tersebut saat ini dan di masa yang akan datang. Anak-anak balik lagi, apabila kita mau investasi, tentunya kita melihat ataupun kita akan menaruh dana kita di mana itu yang kita harapkan ialah hasil investasi kita dapat berkembang secara baik. Nah, Federal Reserve ini sangat amat penting ya, karena gini, boleh dibilang 70% dolar Amerika mempengaruhi pasar global ataupun mempengaruhi setiap mata uang dunia. Ini acuannya dengan dolar Amerika begitu. Makanya the Fed apabila menaikkan ataupun menurunkan suku bunga akan terjadi pergolakan di pasar forex. Baik ini bisa naik, bisa turun. Setelah the Fed mengeluarkan berita. Okay. Siapa sih the Fed? The Fed ataupun the Federal Reserve adalah bank swasta yang mengendalikan kebijakan moneter negara Amerika Serikat. Karena dolar Amerika adalah mata uang cadangan utama dunia, kebijakan federal memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai mata uang seluruh dunia. Oke. Nah, perlu yang kita cermati itu ialah the Fed adalah bank swasta yang mengendalikan kebijakan moneter negara Amerika. Artinya apa? Jadi the Fed ini bukan miliknya pemerintah, namun bank swasta. Artinya setiap bank swasta membuat suatu perkumpulan disebutkan namanya the Fed. Jadi, kalau kita kan di Indonesia adanya BI, Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu miliknya pemerintah, tapi Amerika itu miliknya swasta. Okay. Lembaga ini didirikan pada tahun 1913 dengan berlakukannya Undang-Undang Federal Reserve, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Nah, saat ini, The Fed diketuai oleh Jerome Powell. Yang kita tahu, Presiden Amerika saat ini, Donald Trump, sangat tidak suka dengan Jerome Powell. Karena ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Jerome Powell yang tidak membuat senang si Donald Trump. Oke. Nah, ini ada beberapa nama bank sentral utama dunia yang tentunya dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar forex. Yang pertama itu ialah ada selain The Fed ya, Bank Sentral Australia ataupun bisa disingkat dengan RBA, Reserve Bank of Australia. Lalu ada ECB, European Central Bank. Lalu ada BOE, Bank of England. Lalu ada lagi BOC, Bank of Canada. Ada lagi juga Bank of Japan. Lalu ada lagi RBNZ, yaitu ialah Reserve Bank of New Zealand. Dan juga Swiss National Banks. Dan terakhir ini ialah Bank of China. Akan timbul pertanyaan, loh kok Cina mempengaruhi pasar forex, padahal pairnya di ekspor, misalnya di platform pun tidak ada, yaitu yuan renminbi. Ya. Kenapa Bank of China pun memiliki peranan penting ke dalam pasar forex? Perlu diingat bahwa negara Cina itu ialah saat ini sudah menjadi negara super power. Sangat kuat dari segi ekonomi, bahkan sempat mengalahkan juga negara Amerika Serikat. Jadi setiap keputusan yang dibuat oleh Bank of China itu tentunya sangat amat mempengaruhi pasar
global. Tentunya perlu mungkin rekan-rekan semua masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu, Cina sengaja menurunkan nilai mata uangnya sendiri. Bukannya karena tekanan pasar, tapi dia sengaja menurunkan mata uangnya sendiri. Agar kenapa? Agar barang-barang yang yang berasal dari Cina itu dijual ke luar negeri tetap dengan harga yang murah. Makanya pada saat itu terjadilah kebakaran di pasar saham Amerika. Disebutnya dengan istilahnya namanya Black Monday. Oke, makanya Cina sangat amat dihargai dan juga kita pun harus aware juga terhadap press conference ataupun berita yang dikeluarkan oleh Bank of China. Ya. Setiap pernyataan dikeluarkan oleh Bank Sentral dan sangat mempengaruhi pergerakan harga pasar. Nah, yang paling utama di fundamental itu ialah tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga dan mata uang. Dan mata uang ialah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena suku bunga dapat menarik investor dari luar negeri ataupun sebaliknya. Suku bunga yang tinggi biasanya akan mendapatkan investor dari luar negeri untuk berbisnis di negara tersebut. Contohnya, apabila Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga 3,5% dan Bank of Japan adalah 0, maka para investor akan membeli atau menaruh uangnya di dolar Australia dan menjual di yen Jepang. Makanya untuk pair Aussie yen akan cenderung naik. Pun begitu apabila The Fed menaikkan suku bunga sampai dengan 3%, maka kita bisa membeli pair dengan base dolar Amerika, ya. Dan contoh misalkan The Fed menaikkan suku bunga sampai 3%. Kita ada USD CAD, USD yen, kita bisa buy US dollar sebagai base currency-nya ataupun sell yang dimana US dollar sebagai world currency-nya. Jadi untuk trading di fundamental seperti itu caranya ya. Jadi kita lihat negara kekuatannya dan Indonesia yang mana yang menang. Oke, ini yang menang kita buy di situ atau ini yang kalah kita sell di situ. Oke, namun untuk fundamental tidak disarankan untuk jangka pendek, namun untuk jangka yang lebih panjang. Nah, di first terminologi ini ada interest rate economic life cycle. Jadi interest rate ini akan terus seperti ini untuk perputarannya. Oke, ada yang pertama economic growth due to expensive capital. Lalu currency usually appreciate because of growth and possible inflation. Harga naik seiring dengan banyaknya permintaan. Setelah itu, bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Setelah suku bunga dinaikkan, ekonomi akan sedikit melambat karena modal yang dibutuhkan cukup besar. Setelah itu, harga akan turun. Price fall as a demand decrease, karena harga demand permintaan sudah menurun, maka harganya pun akan turun. Lalu, setelah itu, bank sentral pun akan menurunkan suku bunga. Makanya, interest rate economic life cycle ini seperti ini saja, akan terus menerus. Oke, makanya kenapa di trading forex itu ada namanya trading dengan gaya fundamental dan juga gaya teknikal. Nah, nanti setelah menjelaskan tentang fundamental, kita akan berbicara mengenai trading secara teknikal. Ya, jadi inilah cycle dari interest rate, economic interest rate. Nah, berita-berita yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Yang pertama itu adalah non-farm payroll, data ketenaga kerjaan selain petani Amerika Serikat. Okay.
ada trade balance, neraca perdagangan, lalu ada interest rate tentunya, suku bunga, ada lagi PPI, Production Price Index, lalu ada lagi CPI, ada Consumer Price Index, lalu ada Unemployment Report, tingkat pengangguran. Lalu apabila bencana besar, contohnya saat ini yang kita mungkin sedang kita alami di negara kita Indonesia, contoh wabah corona, ya bisa kita lihat pound sterling, Eropa, Euro mengalami kejatuhan yang sangat amat berat ya. Karena salah satunya ialah terdampaknya negara Eropa mengenai corona yang sangat amat terdampak yang sangat besar. Contohnya seperti negara Italia, lalu Jerman, negara besar di Eropa, lalu di Inggris. Makanya bencana besar pun ini pun sangat amat mempengaruhi dari pergerakan harga di pasar forex. Lalu ada lagi perang, ya, perang negara. Lalu ada geopolitik, yaitu pengambil kebijakan, contohnya seperti Pilpres, atau misalkan ketua Fed. Hal-hal seperti itulah juga yang dapat mempengaruhi harga di dalam chart. Okay. Ada lagi pemilu umum, itu Pilpres. Lalu ada juga harga emas, ada lagi izin perumahan, harga minyak, dan juga ada GDP, Gross Domestic Product. Setiap berita di sini mengandung arti yang berbeda. Walaupun ada kalender ekonomi yang memuat jadwal rilis data rutin, Anda pun dapat mencari informasi sendiri melalui koran, surat kabar, dan informasi-informasi lainnya pada website-website penyedia informasi tersebut. Ya, jadi ketika kita mau trading, kita lihat di kalender ekonomi bahwa akan ada news ataupun berita mengenai hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Kita harus aware dengan berita tersebut. Impact-nya akan apa? Oke. Lalu Anda pun harus action-nya harus bagaimana? Oke. Agar kita bisa memanfaatkan situasi dari hasil berita tersebut. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan namanya ialah analisa teknikal. Analisa teknikal adalah kerangka kerja di mana trader forex mempelajari pergerakan harga ataupun istilahnya price action. Teorinya adalah bahwa seseorang dapat melihat pergerakan harga secara historis dan menentukan kondisi perdagangan saat ini, ya, dan pergerakan harga potensial di masa yang akan datang. Jadi teknikal ini benar-benar mempelajari harga di dalam chart ataupun istilah umumnya ialah price action. Bukti utama untuk menggunakan analisis teknikal atau analisis teknis adalah bahwa secara teoritis semua informasi pasar saat ini tercermin dalam harga. Jika harga mencerminkan semua informasi yang ada di luar sana, maka pergerakan harga adalah satu-satunya yang benar-benar dibutuhkan untuk melakukan perdagangan sekarang. Mungkin Anda pun pernah mendengar lah ya, pepatah lama, sejarah cenderung terulang kembali. Yes. Istilahnya, history it will repeat itself. Okay. Nah, pada dasarnya itu yang maksud dengan analisa teknikal. Jika level harga bertahan sebagai support atau resisten utama di masa lalu, trader akan mengawasi berdasarkan perdagangan mereka di sekitar level harga historis tersebut. Analisa teknikal atau teknis mencari pola serupa yang telah terbentuk di masa lalu dan akan membentuk gagasan perdagangan dan meyakini bahwa harga akan bertindak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita benar-benar kalau teknikal mempelajari suatu metode dalam cara membaca chart.
dalam dunia perdagangan mata uang, ketika seseorang mengatakan analisa teknikal, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah grafik ataupun chart. Analisa teknikal menggunakan grafik karena grafik atau chart adalah cara termudah untuk memvisualisasikan data historis. Kenapa? Karena trader yang tadi menggunakan price action ataupun technical analysis, mereka kadang dalam tanda kutip tidak percaya dengan gaya trading dengan fundamental. Pun begitu yang trading dengan fundamental, kadang dalam tanda kutip tidak terlalu mempercayai analisa teknikal. Oke, karena orang yang biasanya trading purely menggunakan analisa teknikal, kenapa dia tidak percaya dengan analisa fundamental? Mungkin karena mereka berpikir bahwa chart itu tidak pernah berbohong. Manusia iya. Makanya apabila kita mungkin sering melihat news release, harganya kita lihat, hasil newsnya positif, harusnya harga naik, loh kok jadi turun. Nah, itulah kenapa para trader yang menggunakan analisa teknikal ini kurang percaya dengan analisa fundamental. Namun, balik lagi, sebagai trader, kita harus bisa memanfaatkan dari situasi tersebut. Ya. Anda dapat melihat data sebelumnya untuk membantu Anda melihat tren dan pola yang dapat membantu Anda menemukan beberapa peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan. Ya. Terlebih lagi bahwa dengan semua pedagang yang mengandalkan analisa teknikal, di luar sana, pola harga dan sinyal indikator ini cenderung dapat memuaskan diri Anda sendiri dengan meraih keuntungan. Karena semakin banyak trader forex mencari tingkat harga tertentu dan pola grafik, semakin besar kemungkinan pola ini akan meningkatkan tingkat probabilitas keuntungan. Oke, jadi tidak yang pasti, namun ialah dapat meningkatkan tingkat probabilitas keuntungan. Nah, namun Anda pun harus tahu bahwa technical analysis sangat subjektif. Kenapa? Subjektif? Hanya karena Dadang dan Asep, saya tidak tahu kan Dadang dan Asep ya, melihat chart mata uang yang sama persis atau indikator yang sama, tidak berarti bahwa mereka akan mempunyai ide yang sama untuk melakukan transaksi perdagangan. Oke, itulah disebut dengan namanya subjektif. Contohnya seperti ini. Menurut moving average naik, boleh terpilih naik. Oke, Dadang mungkin mau buy sekarang. Namun, Asep punya pikiran lain. Asep, oke, saya akan nunggu harga turun dulu ke bawah, baru saya buy. Nah, hal-hal itulah yang menjadikan trading analysis menjadi subjektif. Ya, namun yang penting adalah Anda memahami konsep-konsep dasar analisa teknikal, sehingga Anda pun tidak akan kebingungan setiap kali seseorang mulai berbicara dengan Fibonacci, Bollinger Band, atau dengan pivot point. Ya. Dan price action dapat dilihat dan juga ditafsirkan menggunakan grafik yang memplot dari harga dari waktu ke waktu. Selain menggunakan posisi chart yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat dan menafsirkan tren. Apakah up, down, sideways, breakout, dan juga reversal. Ya. Di sini banyak trader menggunakan chart candlestick karena mereka membantu memvisualisasikan pergerakan harga dengan lebih baik dengan menampilkan muka harga, istilahnya open price, highest price, dan juga lowest price. Istilahnya buka harga tertingginya di mana, harga terendahnya di mana, untuk menentukan harga akan naik atau turun. Pola candle seperti cross harami, engulfing pattern,
dan juga threshold adalah contoh price action yang dapat ditafsirkan secara visual. Oke, terbentuk engulfing. Saya harus apa? Buy atau sell. Ada cost harami. Lalu ada lagi divergent, ada lagi menggunakan alligator dan banyak sekali macam-macamnya yang Anda dapat gunakan ataupun Anda dapat pelajari agar Anda bisa mendapatkan gaya trading Anda yang menurut Anda cocok. Oke. Nah, masing-masing setiap candle diciptakan karena permintaan. Oke. Dan penawaran yang berkelanjutan. Alur pesanan ini didorong oleh permintaan dan penawaran berdasarkan nilai dari persepsi orang, ketakutan, dan juga keserakahan. Oke. Contohnya ada ABC, harga 51,30. Yang mau membeli, ini ada 4 orang dengan harga 100 piece, contohnya, by 100 piece, by 100 piece, by 100 piece, by 100 piece, total willing buyers ataupun orang yang mau membeli, ini ada 4 orang dengan total 400. Lalu ada orang yang ingin menjual, ini hanya 2 orang dengan masing-masing 50-50. Karena yang mau jualnya sedikit, yang mau belinya banyak, tersisalah yang mau beli. Makanya willing seller menjadi 0, makanya kenapa harganya pun akan menjadi naik. Pun begitu dengan harga pada keseharian kita. Contohnya kita ambil contoh yang tren saat ini di Indonesia, yaitu ialah masker. Dulu masker itu kurang lebih harganya 20 sampai dengan 25.000 per box. Supply-nya banyak, harganya masih seputaran 2.000 sampai 2.500 per box. 20.000 sampai dengan 25.000 per box, dan dijual eceran satu masker jelas 1.000 sampai 2.000 rupiah. Namun karena banyaknya permintaan untuk masker tersebut, karena untuk melindungi diri dari virus corona, saat ini apa yang terjadi? Harga masker melambung jauh tinggi. Yang tadinya 25.000 per box, sekarang sampai ke 200, atau bahkan sempat saya lihat di berita sampai ke harga 500.000 rupiah per box. Oke. Pun begitu dengan di chart di pasar forex. Oke. Nah, siapa yang memainkan di forex? Tentunya bukan kita sebagai trader. Oke. Ada banyak institusi yang memainkan peranan dalam pergerakan harga di pasar forex ini. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bulan lalu, oke, ada terdapat para institusi, para bank, para central bank, pemerintahan, perusahaan ekspor impor, itu yang dapat menggerakkan harga di dalam chart dengan kekuatan uang mereka yang sangat amat besar. Oke. Jadi kita ini sebagai trader, jadi kita harus bisa melihat dan juga mengikuti para institusi melakukan jual dan beli berdasarkan pola candlestick yang ada di dalam chart. Oke. Contohnya seperti ini. Ada ini price action, ada chart ini chart before. Oke, before. Kita lihat di sini ada gap up, harga masih di atas. Lalu kita mencoba membeli di area yang sudah di warna kuning ini. Oke. Kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari harga. Karena baik lagi, history repeat itself. Jadi
apakah harga tersebut akan turun kembali ke area kuning tersebut lalu naik? Itulah yang dipelajari oleh para trader price action. Resultnya ialah ini. Ketika harga menjadi naik, lalu turun, setelah harga menyentuh ataupun meng-close gap tersebut, harga lanjut kembali naik. Inilah yang disebut dengan history repeat itself. Oke. Jadi banyak sekali memang hal-hal yang dapat kita pelajari di pasar forex ini. Oke. Nah, analisa teknikal dan juga fundamental. Jika Anda telah membaca bagian bagaimana dan mengapa harga bergerak, Anda akan memahami bahwa mengetahui fundamental tidak menjamin kesuksesan perdagangan mata uang. Anda pun harus dapat juga mengukur psikologi perdagangan Anda. Analisis teknikal mata uang membantu Anda dapat melihat keduanya dan memberi gambaran secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya Anda harus bisa mengkombinasikan antara fundamental dan juga teknikal. Banyak trader yang tidak sepenuhnya memahami keuntungan dari analisa teknikal dan juga menolak untuk percaya bahwa itu bisa berhasil, namun bagi satu orang berpikir seperti itu ialah cara ilmiah yang dapat memprediksi masa depan. Analisa teknikal memang berfungsi untuk mendapatkan peluang yang menguntungkan, akan tetapi Anda pun harus memperhitungkan faktor fundamental. Jadi ketika Anda seorang trader menggunakan teknikal, Anda pun harus memperhitungkan juga faktor dari fundamental. Pun begitu Anda yang trading menggunakan fundamental, maka Anda pun harus memperhitungkan secara teknikal. Jadi dua teknik ini harusnya bisa dikombine sehingga apa? Sehingga Anda bisa sudah mempunyai formula yang cukup tepat untuk menjadi seorang trader yang sukses. Ya. Begitupun dengan seorang fundamental, mereka yang percaya dengan berita 100% tetap tidak dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Namun tetap Anda bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang Anda inginkan dengan tidak melupakan faktor teknikal. Apabila Anda dapat menggabungkan analisa teknikal dan fundamental, maka Anda sudah mempunyai rasa untuk menjadi seorang trader yang sukses. Jadi analisa teknikal dan fundamental ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika Anda ingin trading, Anda harus sudah bisa membuat rutinitas. Sebagai contoh, ketika Anda sudah memulai membuka chart, Anda buka chart, nyalakan laptop, Anda lihat chart, lalu Anda mesti cek ke website ataupun portal-portal berita tentang pasar uang. Anda harus tahu jam berapa akan ada berita yang akan rilis. Setelah itu, Anda boleh ataupun Anda silakan menganalisa berdasarkan dari teknikal yang Anda pelajari. Okay. Apakah Anda ingin melakukan buy atau Anda ingin melakukan sell di harga berapa, lalu Anda siap menanggung kerugian berapa, bisa pasang stop loss, lalu Anda pun siap juga untuk menerima profit di harga berapa, istilahnya take profit. Jadi Anda sudah bisa mengukur berdasarkan dari perpaduan antara fundamental ataupun teknikal. Anda menggabungkannya menjadi satu. Nah, rutinitas seperti itulah yang harus dibangun setiap harinya agar Anda sudah akan bisa terbiasa dengan pola-pola hidup seperti itu. Karena baik lagi, tidak ada satupun profesional trader yang dikatakan trading hanya menggunakan handphone saja. Mereka pasti akan menggunakan alat-alat yang secanggih mungkin, semodern mungkin, karena mereka memang menghasilkan uang dari situ dan mereka pun tentunya harus mengakomodir dari
peralatan yang mereka butuhkan. Ya, baik. Sampai dengan saat ini dari rekan-rekan trader yang ikut hari ini, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Berapa presentasi? Mahmud, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya akan lanjut. Nah, source yang tadi saya berikan, ini rekan-rekan trader semua dapat dilihat di istopia.com, lalu ada di wikipedia.com, ada di smartforex.com, lalu ada di http www.learningcurrencytradingonline.com, dan juga ada babypips.com, dan juga ada balas untuk jadi source yang saya berikan pada materi webinar kali ini itu dari website tersebut. Oke. Terima kasih atas atensinya, dan jangan lupa nanti pun akan ada webinar kembali, ya, webinar kembali di bulan yang akan datang. Nanti di mana saya akan menjelaskan tentang yang namanya trading plan. Oke, trading plan sangat amat penting ya. Trading plan ini tanggal 7 bulan April, jam yang sama, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam, kurang lebih 1 jam. Nanti saya akan membahas tentang trading plan. Karena apa? Banyak orang ataupun trader yang ketika mereka sudah buka account, mereka ingin trading, tapi mereka tidak punya planning terhadap account-nya tersebut. Jadi kita harus planningkan terlebih dulu. Karena kan baik lagi, trading is a business. Jadi yang namanya bisnis harus punya yang namanya business plan. Pun begitu dengan trading pun harus mempunyai juga yang namanya ialah trading plan. Itu nanti pun akan di-invite kembali, yaitu pada tanggal 7 April 2020 untuk trading plan. Oke, baik. Kalau begitu, ada pertanyaan mungkin yang terakhir? Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu, terima kasih atas atensinya, rekan-rekan terus semua. Sampai ketemu di tanggal 7 April 2020. Salam sejahtera, assalamualaikum, selamat malam, dan juga salam profit.